rất nguy hiểm, dứt điểm, không được. Một túi lộn xộn và ابراهيم بايش باشا بايش وهرش مع الرجعات اليمنى الكرة الأخيرة للمنتخب العراقي عكسية بايش وهرش مع الرجعات اليمنى الكرة الأخيرة للمنتخب العراقي عكسية الله هو العراق فقل للدائرات قوي هو العراق الزمان جميعا Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Halo kawan-kawan para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya kembali akan memberikan ulasan saya tentang pertandingan-pertandingan World Cup Qualifier zona Asia. Dan saya akan fokus kepada para tim-tim dari Asia Tenggara. Dan juga terutama tim nasional Indonesia dan juga tetangga kita yakni Malaysia. Oke kawan-kawan, sebelum saya banyak memberikan ulasan dan memberikan pendapat pribadi saya tentang pertandingan-pertandingan terjadi kemarin, tidak lupa dan tidak bosan saya untuk mengingatkan kawan-kawan untuk like, kemudian share, kemudian komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscription Anda itu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Oke, langsung saja kita ke pertandingan tadi malam. Tadi malam ada beberapa pertandingan yang melibatkan tim-tim dari Asia Tenggara. Salah satunya adalah Malaysia melawan Chinese Taipei, kemudian Indonesia melawan Filipina, kemudian ada Thailand melawan Singapura, kemudian juga ada yang terakhir Vietnam ya yang saya tonton nih kawan-kawan. Vietnam melawan Irak. Oke, ke pertandingan pertama terlebih dahulu, Malaysia melawan Chinese Taipei. Chinese Taipei menjadi host pada pertandingan kali ini. Mereka bermain di Taipei Municipal Stadium. Kemudian untuk Malaysia sendiri menggunakan 4-4-3 ya, 4-3-3 di mana di depan ada Paulo Jose, kemudian ada Akhyar Rashid, kemudian Faisal Halim. Jadi Akhyar Rashid di sebelah kiri, kemudian ada Faisal Halim di sebelah kanan. Kemudian ada Stuart Wilkin di tengah dengan Arif Aiman dan Afiq Fazail. Arif Aiman meskipun di tengah dia agak ke samping ya, dan juga Stuart Wilkin. Kemudian di belakang ada Corbin Ong, ada Dion Kools, ada Ed Staal dan juga Matthew Davis. Kemudian di goalkeeper tidak lupa tidak tergantikan ya, ada Shihan Hazmi. Kemudian untuk Taipei sendiri mereka juga sama menggunakan 4-4-2. Meskipun agak berbeda shape-nya, akan tetapi dengan hampir samanya pola permainan di lapangan pasti akan saling bertemu nih kawan-kawan, akan saling bertemu. Menurut saya tapi ada perbedaan di sini ya, 4-4-3. Oh mohon maaf, untuk Malaysia ini 4-3-3 kawan-kawan ya, 4-3-3. Sedangkan untuk untuk Chinese Taipei ini 4-4-2. Ada perbedaan, beda jauh ya kawan-kawan. Dimana Paulo Jose ini menjadi target man di depan, sedangkan untuk Taipei ini menggunakan 2 penyerang. Oke kawan-kawan, pada pertandingan tadi malam antara Malaysia dengan Taipei ini itu sangat alot, atau bahasa keras, maksud saya keras itu sulit ya, alot itu sulit. Contohnya alot itu apa ya? Makanan yang sulit untuk dikunyah. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi, sangat sulit para pemain depan dari tim nasional Malaysia untuk mampu menembus pertahanan atau parkir bis yang dilakukan oleh pemain Chinese Taipei. Itu banyak sekali kesempatan yang didapatkan oleh Malaysia. Pertama kali itu kesempatan yang diberikan oleh Faisal Halim ke tengah, kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain yang menyambutnya. Akan tetapi pada babak kedua Paulo ini digantikan oleh seorang Darren Lock, kalau nggak salah ya, ada Darren Lock, dan Darren Lock itu menjadi pemain kunci di sini. Ia bisa membuka kunci kemenangan bagi tim nasional Malaysia, sehingga 3 poin itu didapatkan oleh Malaysia dengan meyakinkan 3 poin. Meskipun ya sangat sulit pertandingan, memang sangat sulit pertandingannya, tidak mudah. Pertandingan yang sangat tidak mudah bagi skuad dari Kim Pan Gon sendiri, tapi Malaysia menunjukkan mereka memiliki niat dan tekad yang bulat untuk dapat lolos dari grup ini. Karena saat lolos dari grup ini, Piala Asia yang akan datang lagi itu kan mendapatkan tiket ya, dan kemudian akan lolos langsung ke Piala Asia. Jadi ini luar biasa apa yang terjadi bagi Malaysia. Mereka mendapatkan 2
pertandingan yang positif, yang sangat menghasilkan hasil positif bagi mereka sehingga mereka menjadi pemuncak klasemen di grup D. Malaysia mampu mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 1-0 sehingga poin mereka sekarang 6. Kemudian disusul oleh Oman yang mana Oman tadi malam itu dikejutkan oleh kemenangan oleh Kyrgyzstan. Jadi Kyrgyzstan menang atas Oman. Maka dari itu Oman tetap berada di posisi kedua karena sebelumnya Oman mampu mengalahkan Chinese Taipei. Kemudian Kyrgyzstan itu berada di posisi 3 meskipun Kyrgyzstan mampu menang atas Oman, tapi poin mereka sama 3. Kemudian selanjutnya Chinese Taipei yang masih berada di dasar klasemen. Dan ini Malaysia sebagai pemuncak grup D, mereka sangat memiliki kans besar untuk dapat lolos dari grup ini dan melaju ke round ketiga. Ini sesuai dengan prediksi saya bahwa memang Malaysia ini memiliki keuntungan karena tim yang bertanding dengan Malaysia ini menurut saya adalah tim yang setidaknya mampu diatasi. Berbeda dengan tim-tim yang lain. Begitupun dengan Thailand. Akan tetapi Thailand terperosok saat melawan China. Mereka kalah saat melawan China dan mereka menang saat melawan Singapura. Tapi asalkan Thailand ini mampu mengatasi China, mereka akan memberikan hasil positif kawan-kawan. Dan di grup C, sebelum grup D ada grup C, Thailand itu mampu menang atas Singapura sehingga Thailand mampu menduduki posisi kedua sedangkan Singapura itu berada di dasar klasemen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tim nasional Indonesia yang lagi-lagi mendapatkan hasil minor atau hasil yang jelek ya kawan-kawan. Entah apa yang dipikirkan oleh pemain nasional Indonesia dan apa yang dipikirkan oleh seorang coach Sintayong karena mereka tidak memberikan apa yang seharusnya mereka berikan bagi tim nasional Indonesia, yakni poin ya kawan-kawan, poin penuh atas Filipina. Karena secara hitung-hitungan sebelumnya kita mampu lolos ke babak ketiga atau round ketiga asalkan kita mampu mengatasi Filipina 2 kali, kemudian mampu juga mengatasi Vietnam, kemudian draw saja atau kalah tidak dengan margin yang besar melawan Irak. Nah, kita memiliki keuntungan di sini karena kita setidaknya kita banyak tahu tentang permainan Vietnam dan Filipina. Ya kan, tetapi ternyata Vietnam itu tidak mampu dikalahkan begitu saja ya kawan-kawan, tidak mudah dikalahkan. Tadi malam saya menonton pertandingan antara Irak dan Vietnam. Dari awal sampai akhir Vietnam banyak menguasai pertandingan. Vietnam banyak melakukan inisiatif penyerangan. Vietnam permainannya luar biasa. Sentuhan one touch-nya bagus sekali. One two touch-nya sangat-sangat bagus. Akan tetapi Vietnam ini apes ya kawan-kawan. Di menit-menit terakhir, bahkan di menit-menit perpanjangan waktu, pada waktu itu menit ke-96, itu sebenarnya waktu sudah habis, akan tetapi di sana ada advantage ke serangan bagi Irak. Sehingga Irak mampu memberikan crossing dari kanan dan tidak dapat hadang oleh goalkeeper dari Vietnam. Itu Vietnam tadi malam pemainnya ya wajar menangis karena memang kalah di detik-detik terakhir. Padahal mereka bermain sangat bagus tadi malam itu. Nah, Indonesia menurut saya akan memiliki jalan yang sulit. Di pertandingan pertama kalah melawan Irak dengan skor yang besar, margin besar 5-1. Kemudian melawan Filipina secara mengejutkan, Filipina mampu memberikan shock terapi bagi tim nasional Indonesia dengan memberikan 1 gol di awal. Akan tetapi, alhamdulillah Sadir Ramdhani mampu membalas 1 gol tersebut di babak kedua. Sebenarnya tidak mengejutkan amat sih, karena memang Filipina itu adalah tim yang kuat dengan banyaknya diisi oleh para pemain diaspora dan juga pemain naturalisasi yang mengisi skuad ini, maka tentulah Filipina itu tim yang kuat. Apalagi mereka bermain di home atau di kandang. Nah, dengan menangnya Vietnam atas Filipina, nah kita sekarang tahu bahwa Vietnam ini bukan tim yang lemah. Vietnam adalah tim yang memiliki kekuatan yang padu dan Vietnam adalah tim yang kompak. Karena memang kita lihat sendiri kepada rank atau ranking mereka di FIFA ranking ya. Mereka itu 100 besar negara terkuat di FIFA di ranking FIFA sekarang. Sedangkan Indonesia di grup F ini adalah tim terlemah menurut atau tim dengan ranking terbawah di grup F ini. Sehingga
Hasilnya, dengan pertandingan tadi malam, Irak memuncaki puncak klasemen dengan poin 6, poin sempurna. Vietnam di posisi kedua dengan poin 3, Filipina dengan poin 1, dan Indonesia poin 1. Meskipun poin Indonesia sama dengan Filipina, akan tetapi jumlah kebobolan kita lebih banyak daripada apa yang didapatkan oleh Filipina. Nah, maka dari itu, kedepannya tim nasional Indonesia harus mampu berbenah. Memang banyak hal yang diutarakan oleh seorang coach Sintayong tentang alasan-alasan kenapa Indonesia kalah atau kenapa Indonesia seri saat melawan Filipina. Saat Indonesia kalah melawan Irak, beliau mengucapkan bahwa kita kelelahan. Kemudian selanjutnya saat melawan Filipina, beliau juga mengucapkan bahwa Indonesia kelelahan dan faktor rumput yang tidak mendukung permainan tim nasional Indonesia. Apapun itu alasannya, kita tentu tidak ingin mencari-cari alasan kekalahan karena toh tim lain pun Irak mampu menang atas Vietnam. Kemudian selanjutnya Jepang mampu menang atas Syria padahal mereka harus away. Nah, itu kan Jepang memiliki kekuatan yang luar biasa bagus. Oh tidak, kita harus mampu belajar dari tim-tim yang besar seperti itu. Karena ketika melihat skuad kita, saya yakinlah skuad kita mampu bersaing di grup ini. Karena kita memiliki pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Atau bermain di liga-liga luar. Yang mana mereka sudah terbiasa dengan permainan tempo tinggi. Nah, kan tetapi tadi malam tidak terlihat sentuhan-sentuhan khas Indonesia di FIFA Matchday sebelumnya. Tidak terlihat sama sekali. Para pemain sangat kesulitan untuk membuka ruang, para pemain kesulitan untuk membagi bola, bahkan untuk mendistribusikan bola ke tengah saja sulit karena memang Filipina memiliki kecerdasan di sana untuk mampu menutup ruang-ruang passing yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia sehingga beberapa kali tim nasional Filipina saat mendapatkan passing, maksud saya saat Indonesia melakukan tekanan, itu sering kali Indonesia kehilangan bola dengan mudah dan Filipina akhirnya banyak melakukan serangan-serangan balik yang tajam dan cepat. Ini yang sangat membahayakan ya kawan-kawan. Sehingga ini yang harus diantisipasi saat Indonesia bertanding di home nanti saat melawan Irak, kemudian saat melawan Filipina. Dan nanti saat melawan Filipina kemudian empat pertandingan selanjutnya itu memang harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika kita mampu menang empat-empatnya, maka ada poin 12 di sana ditambah 1 ada 13 poin. Itu harus didapatkan oleh tim nasional Indonesia. Tidak boleh tidak. Jika tidak, kita terpeleset beberapa match lagi, ya sudah. Kita out ya. Kita tidak bisa mengikuti Piala Dunia yang kita impi-impikan. Ya memang mimpinya terlalu jauh untuk mengikuti Piala Dunia sekarang. Tapi saya yakin bahwa saya tetap memiliki keyakinan bahwa Indonesia pasti bisa bangkit. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Good job untuk Malaysia. Mudah-mudahan Malaysia bisa menunjukkan kembali performa terbaiknya saat melawan tim terkuat di grup ini atau tim yang memiliki rank paling tinggi di grup D, yakni Oman. Karena dengan menang atas Oman nanti akan memberikan hasil yang bagus ya kawan-kawan. Oke, itu saja kembali saya ucapkan. Saya Mazatria Fazur Rahman. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.